Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang asuhan gizi pada penderita kanker sebelum kemoterapi. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan nama anggota pada kelompok 3 yang pertama, yaitu Siti Mayada Alasra, yang kedua Afrinda Kurnianti, 3 Arina Manasikana, 4 Khairunisa, 5 Devi Suciani, 6 Tantri Mega, 7 Jeffriani, 8 Widya Stuti Culis, 9 Sinta Furi Anggraini, dan yang terakhir Lukna Halia Syafa. Kanker merupakan penyakit ganas karena adanya pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh. Kanker biasanya disebabkan oleh neoplasia, displasia, dan hiperplasia. Kanker dapat hidup di seluruh bagian tubuh, dan zat pemicu pertumbuhan sel kanker adalah karsinogen. Proses biologis karsinogen yang pertama yaitu inisiasi, merupakan proses transformasi antara sel dengan bahan kimia, radiasi, virus, dan DNA. Yang kedua, promosi, merupakan titik awal sel mengalami inisiasi membentuk klon. Dan yang terakhir, progresi, tahap karsigonesis yang mendekati data klinis. Materi selanjutnya yaitu mengenai gejala kanker. Di antaranya yaitu anoreksia nervosa, serostomia, disgesia, diare, kekurangan cairan elektrolit, penurunan metabolisme, dan penurunan berat badan. Faktor penyebab penyakit kanker yang dapat mempengaruhi status gizi ada 3. Yang pertama, kurang nafsu makan disebabkan karena rasa cepat kenyang atau perubahan pada indera pengecap. Yang kedua, gangguan asupan makanan karena adanya gangguan saluran pencernaan, gangguan absorpsi zat gizi, dan kehilangan cairan elektrolit. Yang ketiga, perubahan metabolisme, yaitu terkait perubahan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak yang menyebabkan peningkatan pengeluaran energi. Konsekuensi kanker yaitu terkait kualitas hidup penderita. Penurunan kualitas hidup penderita kanker disebabkan oleh berbagai faktor seperti gejala, jenis perawatan, depresi, dan keyakinan spiritual. Sedangkan peningkatan kualitas hidup penderita biasanya disebabkan oleh hubungan sosial dan lingkungan seperti dukungan dari keluarga, teman, dan tempat sekitar, baik berupa dukungan emosional maupun instrumental. Nah, yang selanjutnya adalah pengobatan kanker dari segi teori. Nah, pengobatan itu sendiri merupakan serangkaian proses untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan menggunakan alat bantu seperti terapi maupun obat. Nah, dalam masyarakat, umumnya pengobatan itu terbagi menjadi 2, yaitu pengobatan secara tradisional dan pengobatan secara modern. Pada pengobatan secara tradisional, ini umumnya menggunakan jamu ataupun ramuan herbal yang dianggap mampu untuk menyembuhkan suatu penyakit. Sedangkan untuk pengobatan modern itu sendiri, sudah menggunakan alat-alat canggih untuk mendeteksi ataupun menyembuhkan suatu penyakit. Begitu juga dengan metode-metode medis yang semakin berkembang pesat sehingga terciptanya alat-alat medis yang modern di dunia kedokteran. Lalu yang selanjutnya adalah interaksi obat dengan makanan. Pada kasus penyakit kanker, banyak masyarakat yang terfokus pada status gizi penderita, yaitu malnutrisi, yang diakibatkan oleh penurunan asupan makan. Namun, faktanya terdapat interaksi antara nutrisi dan obat yang dikonsumsi oleh pasien kanker. Nah, interaksi obat dan nutrisi ini dapat diartikan sebagai pengaruh status gizi dan makanan tertentu pada disposisi obat. Lalu ada interaksi obat dengan elektrolit umum pada pasien kanker. Sebenarnya banyak sekali interaksi obat dengan elektrolit umum pada pasien kanker. Namun dalam video kali ini kami hanya menampilkan beberapa saja. Yang pertama adalah hiponatremia, yaitu akan mengganggu amfestirin B, diabetes insipidus, nefrogenik laktulosa, sehingga akan terjadi kehilangan air tinja akibat diare. Lalu yang kedua adalah hiperkalemia, yaitu akan mengganggu obat antiinflamasi nonsteroid sehingga menurunkan aliran darah ginjal. Lalu yang ketiga adalah metabolic alkalosis yang akan mengganggu kortikosteroid sehingga terjadinya peningkatan kehilangan hidrogen ginjal dan bikarbonat. Terapi diet secara teori.
Kebiasaan makan yang baik sangat berpengaruh pada pengobatan kanker. Hal ini karena kanker dapat mengubah kebutuhan akan makan dan penderita kanker berpotensi mengalami malnutrisi seperti anoreksia dan cachexia. Oleh karena itu, terapi nutrisi atau diet yang baik sangat penting untuk penderita kanker. Tujuan terapi diet pada penderita kanker yang pertama yaitu memperbaiki kekurangan nutrisi atau mencegah malnutrisi. Yang kedua, mencegah komplikasi dan efek samping yang berhubungan dengan nutrisi. Yang ketiga, mencegah berkurangnya massa otot, tulang, darah, organ, dan massa tubuh yang lainnya. Yang keempat, memperbaiki kebutuhan dan energi bagi tubuh. Yang kelima, mencegah infeksi. Dan yang keenam, membantu penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup. Tahap yang pertama, asesmen, merupakan tahap pengkajian data dasar pasien yang digunakan untuk menegakkan diagnosa gizi dan intervensi gizi. Tahap asesmen ini dilakukan setelah pasien di-screening dan menunjukkan hasil yang beresiko malnutrisi. Asesmen bertujuan untuk mendapatkan informasi yang cukup dalam mengidentifikasi, menentukan gambaran masalah, dan penyebab masalah terkait gizi, tanda, dan gejala. Selanjutnya, data antropometri yang dibutuhkan untuk mengasesmen pasien penyakit kanker yaitu tinggi badan, berat badan, perubahan berat badan dan massa otot, indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, skin fold thickness. Sedangkan data biokimia yang diperlukan yaitu kadar leukosit, gula darah, dan protein reaktif C atau CRP yang dapat mengindikasikan inflamasi. Sementara data penilaian fisik pada pasien penderita kanker yaitu konjungtiva anemis atau pucat, mual, odinofagia anoreksia, muntah, sulit menelan, trismus atau sulit membuka mulut, dan output cairan sehari seperti urin, keringat, dan IWL atau penguapan dari paru-paru dan kulit. Adapun data riwayat makan yang perlu diperhatikan yaitu recall, asupan makanan per oral, asupan suplemen, obat-obatan yang pernah dikonsumsi, dan kebiasaan makan. Selanjutnya ada riwayat personal yang diperlukan seperti usia, jenis kelamin, pola hidup, riwayat penyakit, tingkat keparahan penyakit, dan pengobatan yang sudah pernah dilakukan. Yang selanjutnya ada diagnosa gizi, yaitu merupakan identifikasi dan pemberian nama pada penyakit. Yang selanjutnya penulisan dengan format PES, yaitu problem gizi yang dikaitkan dengan etiologi yang ditandai dengan tanda atau gejala. Yang ketiga ada American Dietetic Association, atau ada yang menyusun 60 data terminologi masalah gizi, juga parameter pengkajian gizi. Yang keempat ada pembuatan diagnosa gizi yang berawal dari hasil asesmen gizi dan melihat faktor penyebab timbulnya masalah atau etiologi. Yang terakhir ada bertujuan untuk menentukan atau mengidentifikasi masalah gizi, faktor yang mendasarinya, serta menjelaskan tanda gejala yang mendasari adanya problem gizi tersebut. Domain intake, yaitu seorang ahli gizi mampu mengidentifikasikan problem gizi yang terkait dengan masalah asupan zat gizi yang telah dikonsumsi oleh pasien, baik secara oral maupun enteral. Pada domain NI 1.2 menjelaskan asupan energi tidak adekuat yang berkaitan dengan gangguan psikologis, yaitu anoreksia ditandai dengan pasien tidak dapat menelan atau merasakan cita rasa makanan. Pada domain NI 2.1 asupan makanan dan minuman peroral tidak adekuat yang berkaitan dengan penurunan kemampuan fungsi makan atau menelan, yang ditandai dengan mual, muntah, dan perubahan nafsu makan. Pada domain NI 3.1 asupan cairan tidak adekuat
yang berkaitan dengan diare dan muntah yang berlebihan, ditandai dengan penurunan berat badan. NI 5.2 malnutrisi yang berkaitan dengan anoreksia yang ditandai dengan IMT kurang dari 17 kg. NI 5.3 asupan energi protein tidak adekuat yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan zat gizi karena penyakit katabolik yang ditandai dengan asupan energi kurang dari kebutuhan. Selanjutnya, domain klinik merupakan pengelompokan problem gizi terkait dengan masalah fisik dan klinis pasien. Seorang ahli gizi dituntut untuk berkolaborasi intensif dengan tenaga medis lainnya, yaitu dokter, dikarenakan dalam problem ini ada beberapa yang terkait dengan kondisi fisiologi suatu penyakit. Domain NC 1.1 kesulitan menelan yang berkaitan dengan gangguan saluran cerna, ditandai dengan lambat dalam mengunyah dan nyeri saat menelan. NC 1.2 kesulitan menggigit atau mengunyah yang berkaitan dengan serostomia, ditandai dengan penurunan asupan makan. Domain behavioral merupakan pengelompokan problem gizi yang terkait dengan masalah pengetahuan, kebiasaan, perilaku, kepercayaan, lingkungan fisik, akses terhadap makanan. NB 2.6 kesulitan makan sendiri yang berkaitan dengan terbatasnya kekuatan fisik atau jangkauan pergerakan, ditandai dengan penurunan berat badan. Selanjutnya ada intervensi gizi. Yang pertama ada tujuan umum. Nah, tujuan umum ini ada dua. Yang pertama mempertahankan atau memperbaiki status gizi. Yang kedua meningkatkan kualitas hidup pasien dan membantu upaya medis dalam mencegah komplikasi. Selanjutnya tujuan khusus. Tujuan khusus ini dapat mengurangi gejala kanker kakeksia. Selanjutnya ada syarat dan prinsip diet. Pengaturan makan pada pasien kanker ini bertujuan untuk mengurangi efek samping. Nah, yang pertama ini ada kebutuhan energi minimal sesuai dengan kebutuhan individu. Berikut ini ada tabel estimasi kebutuhan energi pada pasien kanker menurut Aspen. Menurut kondisinya, yang pertama kanker dan berat badan kurang, kebutuhan energinya 30-40 kilokalori per kg per hari. Yang kedua kanker inaktif dan normometabolik, kebutuhan energinya yaitu 25-30 kilokalori per kg per hari. Yang ketiga ada kanker hipermetabolik dan stres, kebutuhan energinya yaitu 35 kilokalori per kg per hari. Yang keempat hematopoietic cell transplant atau HCT, kebutuhan energinya yaitu 30-35 kilokalori per kg per hari. Yang terakhir sepsis, kebutuhan energinya yaitu 25-30 kilokalori per kg per hari. Selanjutnya yang kedua, asupan protein yang dianjurkan yaitu 1,2 sampai 1,5 gram per kg berat badan per hari. Yang kedua, pasien kanker dengan kehilangan berat badan dan mengalami resistensi insulin disarankan untuk meningkatkan asupan lemak. Yang keempat ini, kebutuhan vitamin dan mineral yang dianjurkan yaitu vitamin C, vitamin B1, vitamin E, fosfat, dan magnesium. Kombinasi vitamin C dan E yang tinggi sebagai antioksidan. Yang kelima, kebutuhan cairan 20-40 ml per kg atau mililiter per kilogram atau dapat sesuai dengan kebutuhan energi sehari yaitu 1 ml per kilokalori.
Yang terakhir, yang keenam, kebutuhan serat, yaitu 30 gram per hari. Anjuran dan prinsip diet pada kondisi tertentu. Jika asupan pasien kurang dari 60% selama 5 hari hingga 1 minggu, maka makanan diberikan melalui 3 cara dengan memperhatikan kondisi pasien, yakni cara yang pertama secara internal, yang kedua diberikan secara oral, dan yang ketiga diberikan secara parental. Jika terdapat refeeding syndrome selama 5 hari, maka diet pada 2 hari pertama diberikan asupan tidak lebih dari 50% kebutuhan total. Pada hari keempat hingga hari ketujuh, asupan ditingkatkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasien. Pasien dengan gigi tanggal dianjurkan hidangan makanan dalam kondisi yang hangat. Pasien dengan serostomia dianjurkan meningkatkan asupan cairan makanan berupa makanan halus dan berkuah. Pasien dengan masalah gigi seperti karies, hindari pemberian makanan manis dan dianjurkan diberikan natrium fluoride 3 kali per hari. Jenis diet, bentuk makanan, frekuensi makanan, dan cara pemberian atau rute. Terdapat beberapa masalah pada pasien kanker seperti nafsu makan yang berkurang atau anoreksia, masalah mulut seperti sakit mulut, dan masalah gastrointernal atau permasalahan saluran cerna. Jenis diet yang diberikan kepada pasien memperhatikan kondisi pasien atau daya terima dari pasien. Nah, yang pertama, bentuk makanan. Bentuk makanan yang diberikan kepada pasien dapat berupa bentuk padat, bentuk cair, maupun kombinasi. Frekuensi makanan dalam jumlah porsi kecil dan diberikan dengan jangka waktu yang sering. Yang selanjutnya adalah cara pemberian atau rute. Dengan memperhatikan kondisi pasien, rute yang diberikan dapat secara oral, enteral, maupun parental. Makanan yang diperbolehkan dan yang dihindari untuk pasien kanker. Pada sumber karbohidrat itu terkecuali mie, pada sumber protein hewani dan nabati itu terkecuali produk olahan yang diawetkan, dan pada sayur dan buah-buahan itu juga sama, kecuali produk yang diawetkan. Kemudian untuk cara memesan diet pada pasien kanker itu dengan pemberian diet ETPT, energi tinggi, protein tinggi dengan 2200 kalori dan 90 gram protein. Selanjutnya ada konseling gizi, di mana konseling ini bertujuan untuk apa, terus kemudian sasarannya itu siapa, kemudian kapan waktu pelaksanaan itu, di manakah tempat pelaksanaannya, kemudian metode apa yang kita gunakan sebagai ahli gizi, kemudian alat bantu berupa alat peraga apa yang kita butuhkan, serta kita harus menyiapkan materi untuk mengkonseling pasien, serta kita harus tahu bagaimana pedoman yang baik untuk mengatasi masalah makan pada pasien tersebut. Rencana monitoring dan evaluasi. Monitoring gizi tindakan untuk mengamati dan menilai indeks keberhasilan asuhan gizi pasien sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Yang kedua, evaluasi gizi, tindakan dalam membandingkan indikasi gizi secara terencana berdasarkan data-data sekarang dengan status sebelumnya. Tujuan intervensi gizi, keberhasilan asuhan gizi secara umum atau menyamakan dengan rujukan standar. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi digunakan dalam menilai keberhasilan asuhan gizi yang diberikan pada pasien. Apakah sudah tepat atau belum tepat yang berdasarkan diagnosis, tujuan, dan kondisi penyakit pasien. Monitoring dan evaluasi dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni yang pertama, hasil riwayat makanan dan gizi, berupa asupan energi dan protein yang dikonsumsi, serta perubahan asupan makanan dan cairan. Yang kedua, memberikan asupan gizi yang cukup dan tepat. Pemberian makanan baik secara oral, enteral, maupun parenteral. Tekstur dan suhu terhadap makanan, pengonsumsian obat medis maupun suplemen herbal, aspek yang mempengaruhi asupan makanan. Dan yang kedua, hasil pengukuran antropometri, meliputi terkait dengan perubahan berat badan, indeks massa tubuh, serta riwayat berat badan pasien. Ketiga, hasil data biokimia pemeriksaan medis, yakni terkait dengan data laboratorium pasien berdasarkan riwayat penyakit pasien, yakni hematokrit, hemoglobin, leukosin, trombosit, jumlah limfosit, TLC, kolesterol, albumin, serum, prealbumin, C-reaktif protein. Yang keempat, hasil pemeriksaan fisik, yakni terkait dengan tanda vital, suhu tubuh, denyut nadi, respiratory rate, tekanan darah, massa jaringan tubuh, kemampuan dalam menelan, nafsu makan. Yang kelima, riwayat pasien, seperti
seperti adanya riwayat dari keluarga, riwayat pengobatan, maupun riwayat sosial. Sekian dulu video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.